Saudara, saya berdoa supaya hari-hari ini kita jadi the best version. Saudara, bukan the best version dari orang lain, tapi setiap pribadi. Saudara itu punya yang terbaik, saudara. Ya, saudara tidak mungkin jadi kayak saya. Saya tidak mungkin jadi seperti saudara. Tapi setiap orang ada destiny, tujuan. Ya, tujuan. Nah, saudara kalau ke airport, maka saudara akan lihat namanya gini, destiny. Saudara, dan kalau namanya destiny tulisannya Jakarta, ya. Saudara tulisannya Palembang. Yang pertama, saudara tidak boleh salah. Saudara salah tujuan. Kalau tiket saudara ke Palembang, jangan antrenya pergi ke Semarang. Saudara ditolak masuk pesawat. Bisa mengerti? Jadi yang pertama, saudara harus tahu destiny. Itu namanya tujuan. Supaya saudara tidak salah. Supaya enggak ditolak. Tapi yang kedua, biar bagaimana ada harganya. Kalau mau naik pesawat mesti beli tiket, betul? Dan biar bagaimana, biar murah, tetap ada harganya. Saudara dan saya berdoa, setiap kita yang di sini jadi orang yang mau bayar harga. Amin. Untuk saudara sampai destiny, saudara harus mau bayar harga. Dan biar malam ini setiap kita bayar harga. Dan mengambil keputusan berkata, aku mau Tuhan. Aku mau. Maka saudara akan sampai ke destinimu. Saudara, mari kita lihat. Yang pertama nih saudara ya. Saudara, cara mengenali destiny gampang banget. Ayatnya berkata mengikut Yesus. Dengarkan dia bicara. Saudara, ayatnya berkata, Yesus berkata kepada Petrus dan Andreas, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara cuma perlu ikut Yesus. Dengerin. Saudara akan sampai ke destiny. Nah, saudara, ini saya kasih contoh yang banyak. Supaya saudara belajar. Saudara, kita bisa dengar semua firman Tuhan. Tapi saudara harus bisa menangkap suara Tuhan buat setiap saudara pribadi. Begitu saudara bisa menangkap satu saja suara Tuhan dan lakukan sampai tujuan. Saudara akan melihat itu menjadi dahsyat dan luar biasa. Saudara, ada seorang ibu dan dia itu dengar suara Tuhan ketika dia nangis. Saudara, dia miskin banget. Saudara, anaknya, saudara 5 mati. Saudara, 1 kena penyakit. Saudara, yang 1 ketabrak, pokoknya 5 orang mati. Saudara, dan dia nangis, dia bilang, Tuhan, saya ini mesti bagaimana? Saudara, cuma lulusan SD. Tapi hari itu tiba-tiba dia dengar. Dan suara Tuhan datang di hatinya. Dia enggak dengar telinga nih saudara. Tapi dia dengar di hatinya. Berdoa setiap hari Jumat. Mulai dari jam 10 sampai jam 5 pagi. Saudara dan ibu ini berkata, oke Tuhan. Tiba-tiba di hatinya terus ada yang berkata berdoa setiap Jumat. Dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Saudara dan ibu ini berdoa. Dia bilang saudara ya sama suaminya. Saya pokoknya berdoa ya. Dari jam 10 malam. Suaminya bilang ya udah terserah. Saudara, dan karena rumahnya itu cuma 1 kamar. Saudara, dia berdoanya di mana? Di gudang orang lain. Saudara, dia ada tetangganya punya gudang. Itu tempat kuda
Saudara ya, tempat saudara kandangnya kuda. Dan itu juga gudang. Karena di sana ada musim dingin, jadi gudangnya itu ada tertutup, kandang kudanya ada tertutup. Saudara, dan dia berdoa mulai dari jam 10 malam. Saudara pakai selimut tebal. Saudara, dia mulai berdoa sampai jam 5 pagi. Kadang-kadang ngantuk. Kadang-kadang dia tidak rasa apa-apa. Kadang-kadang dia cuma bisa nyanyi, teriak-teriak karena kedinginan. Saudara, sampai setahun lebih tidak terjadi apa-apa. Tapi tiba-tiba saudara, ketika 1 tahun lebih, tiba-tiba dia dengar saudara. Saudara, suara seperti air bah. Saudara, dan dia bilang, ada apa ini? Banjir, banjir. Saudara, ketika dia buka gudang itu, di depan itu sudah juta, bukan jutaan, mungkin ribuan saudara. Ribuan orang semuanya. Dan mereka juga berkata, kami dengar yang sama. Ada air bah keluar dari tempat ini. Saudara, tapi singkat cerita, dia ketika dia berdiri, tiba-tiba saudara itu buat semua orang berbahasa roh. Saudara, dan dia tiba-tiba khotbah. Suaminya yang di sebelah dia juga khotbah. Saudara, dan sejak itu dia menjadi saudara ibu gembala dari 1.000 lebih orang. Dan itu terus bertumbuh, kegerakan itu terus bertumbuh. Saudara, dia dan suaminya mengembalakan dan banyak orang yang tiba-tiba berkarunia, mengajar, mendidik. Saudara, dia menjadi salah satu gereja terbesar di Afrika. Dan dia menjadi gembala, dia kemudian ngambil sekolah. Saudara, dan mujizat every day terjadi. Mulai dari kanker sembuh, saudara, mulai dari yang pincang, saudara yang buta melihat. Saudara, dan itu menjadi salah satu gerakan terbesar saudara di Afrika Tengah. Cuma butuh satu ibu dengan mendengar apa yang Tuhan buat. Dan Tuhan mau. Ini destiny. Saudara, mungkin saudara bilang gini, Bu, saya lulusan SMP, lumayan kan? Saudara, ibu ini, saudara cuma lulusan. Saudara yang namanya SD kalau di sini. Satu lagi yang kesaksian di antara kita ya. Saudara, ada yang kalau setiap hari saudara datang ke sini, setiap kali dari awal sampai hari ini, saudara pulang akan dapat dos. Tulisannya home ya, dapat makan, betul? Betul? Enak kan makanannya? Saudara, itu yang mengerjakan satu orang. Yang memimpin satu orang. Namanya Ibu Nur. Saudara, dia gak saya kasih uang. Seringkali saudara, dia menangkap dari Tuhan. Dan kemudian dia lakukan. Dan dia bisa seringkali memberkati sangat banyak orang. Ya, kadang-kadang saya bayar. Saudara, kadang-kadang dia memberkati. Pokoknya kita gantian, namanya Bu Nur. Dan saudara itu, saudara dia ini TKW di Jepang. Saudara, ketika dia TKW di Jepang, ya, saudara dia itu mengalami Tuhan. Dia dijamah sama Tuhan di satu saudara acara. Saudara, dan kemudian dia dari agama seberang pindah. Dan sejak itu apapun dia nanya Tuhan. Nah, salah satu peristiwa yang membuat dia saudara punya iman jalan dengan Tuhan adalah hari itu saudara dia ngasuh anak. Jadi TKW dia ngasuh anak. Anaknya minum deterjen saudara. Bayi umur 1 tahun. Saudara umur 1 tahun minum deterjen saudara. Karena dia saudara ya lagi nyuci gak lihat saudara anaknya minum. Saudara, dan hari itu dia berpikir mati aku. Ini anaknya gak tahu nanti mesti bagaimana. Tiba-tiba ada suara di dalam hatinya. Kasih minum banyak, tumpang tangan. Saudara, kasih minum banyak, tumpang tangan. Dan setelah itu enggak ada apa-apa. Besoknya kapan-kapan enggak pernah ada apa-apa. Enggak ada efek sama sekali.
Hari itu dia udah nangis bilang, kalau anak ini mati saya masuk penjara, pasti masuk penjara. Saudara, tapi tidak ada efek sama sekali. Nah, itu adalah salah satu momen ketika dia bilang, Tuhan, aku mau ikut Engkau. Aku pokoknya mau menyerahkan hidupku untuk melayani. Saudara, singkat cerita, dia balik sama Tuhan, disuruh balik ke Indonesia. Saudara, dan ketika dia balik ke Indonesia, saudara, dia tidak ada kerjaan. Tiba-tiba saudara, dia lewat di depan Mahanaim. Dan ada suara begini, masuk ke gedung itu, minta pekerjaan. Saudara, dan hari itu kami sedang butuh tukang masak. Kami nanya, kamu bisa masak? Dia jawab, bisa. Oke, mulai hari ini kamu jadi tukang masak. Saudara, dan mulai dari hari itu sampai hari ini, saudara, dia tidak pernah, saudara, sekolah koki. Dia tidak pernah belajar manajemen. Saudara, dia tidak pernah sekolah Alkitab. Tapi kalau saudara tahu, ibu ini memimpin pasukan, maaf kata ya saudara, ibu-ibu narapidana, saudara, anak rumah singgah, anak rumah Shalom, yang saudara semua tidak ada pendidikan jadi koki, tapi yang mentok dia pernah satu hari masak 70.000. Saudara, dia yang ngatur, tidak pernah sekolah koki lah. Saudara, sampai hari ini, saudara, dia tidak pernah punya satu pun koki beneran. Dia tidak punya satu pun, saudara, orang yang berkata gini, saya keluaran sekolah memasak. Saya keluaran sekolah perhotelan. Tetapi dia, saudara, setiap hari menghasilkan, saudara, puluhan ribu. Saudara, dan dia juga jualan. Dia juga catering. Dia menggembalakan begitu banyak. Maaf kata, yang masuk ke tempat dia itu semua orang yang gak punya kerjaan. Semua orang yang keluar dari penjara. Semua orang yang aneh. Ibu-ibu tua. Orang-orang pensiunan. Anak-anak jalanan. Tapi di tangan dia, semua bertobat. Semua ketemu Tuhan. Dan semuanya, saudara, menjadi pasukan Tuhan yang dahsyat. Saudara, ibu ini dengar suara Tuhan. Dan hari itu yang dia dengar, masuk gedung itu dan minta pekerjaan. Saudara, sampai hari ini, saudara, dia bukan orang yang jago khotbah. Dia bukan orang yang bisa, saudara ya, untuk berdiri di depan. Tapi saya mau berkata, hampir semua acara kita setiap tahun, hari demi hari ditopang oleh dia. Kalau retret, saudara, dia masak itu sudah 2 bulan sebelumnya. Saudara, dan dia sudah nyicil. Saya sampai bilang, Bu, siapa yang ngajarin? Kenapa ibu bisa jago banget ngatur? Kenapa ibu bisa bikin? Ya, semuanya beres dan kerja dengan ibu-ibu, orang-orang yang maaf kata enggak mampu. Dan dia cuma bilang, saya cuma menangkap dan taat. Kalau Tuhan bilang masuk dan minta kerja, maka pasti Tuhan menyelesaikan, menolong dan membantu. Nah, saudara, sekarang kita lihat yang kedua. Tadi saya bilang kan, bayar harga. Jadi yang pertama, saudara, buat masuk destiny harus dengar suara Tuhan. Coba tanya Tuhan, Bapak Ibu itu mesti ngelakuin apa? Dan lakukan.
maka saudara akan lihat keajaiban. Hidupmu totally berubah. Saudara yang kedua, bayar harga. Bagaimana bayar harga? Yang pertama, mengembangkan destiny. Tubuh, jiwa, roh. Mari kita baca tubuh. Ya, 1 Samuel 17. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba. Apabila datang singa dan beruang menerkam seekor domba, maka aku mengejar, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian kalau dia menyerang aku tangkap janggutnya. Aku menghajarnya dan membunuhnya. Saudara, hari itu Daud akan dipakai Tuhan menjadi panglima perang. Menjadi tentara yang paling ajaib. Tapi permulaan didikan Tuhan tidak dengan cara dia masuk istana. Tapi didikan Tuhan adalah dengan cara dia ada di padang. Ketemu singa, ketemu serigala, ketemu beruang. Dan dia bukan orang yang lari, bukan orang yang ngomel, bukan orang yang bilang gini, aduh saya mah takut kalau ngadepin singa. Tapi dia mulai berkata, aku hadapi, aku kejar, aku pukul, bam, aku tarik. Dan dia ujungnya menjadi panglima Tuhan yang luar biasa. Saudara, kita itu perlu belajar. Saya tidak tahu apa yang Tuhan taruh di hatimu. Tapi kalau saudara tidak pernah mau belajar dari soal yang kecil, saudara tidak akan pernah bisa menjadi yang besar. Saudara, saya mau cerita dari hidup saya. Bagaimana saya menjadi besar. Saudara, yang pertama, hari itu Tuhan bilang begini. Kamu belajar 3 hal. Tuhan bilang belajar memimpin, belajar berperang, dan belajar berdoa. Saudara, itu pelajaran saya pertama kali. Sebelum saya jadi hamba Tuhan, hari itu saya masih anak-anak. Saudara, saya hari itu masih umur 9 tahun. Saudara, dan Tuhan sudah bicara di hati saya jelas sekali. Kalau kamu mau masuk destiny, kamu harus belajar memimpin. Kamu harus belajar berdoa. Kamu harus belajar berperang. Saudara, dan hari itu saya bilang begini, gimana memimpin itu? Saudara dan Tuhan, saya mulai tanya, Tuhan, ini 3 hal caranya gimana? Saudara, Tuhan bilang gini, yang pertama, Tuhan bilang, 3 topik ini kamu cari bukunya. Dan kamu setiap minggu harus baca 1 buku. 3 topik ini. Doa, perang, sama memimpin. Saudara, karena itu saya tuh hampir semua buku kepemimpinan. Dari punyanya Maxwell, punyanya, saudara kalau tahu tuh kepemimpinan tuh macam-macam. Ada kepemimpinan Yesus, kepemimpinan Daud, itu semua ada bukunya, saudara. Kepemimpinan Samuel, semua ada bukunya. Itu saya lalap habis, saudara. Bahkan saya belum umur 12 saya sudah habisin semuanya. Saudara, dan semua buku tentang doa. Saudara, doa peperangan, doa syafaat. Saudara, ada doa berdiri atas kota. Ada doa yang namanya menduduki. Saudara, saya sudah hafal semua. Punyanya Peter Wagner, punyanya saudara ya Kenneth Hagin. Saya baca semua. Saudara, ini membayar. Ya, membayar harga. Tapi setelah saudara, saya ini membaca buku, Tuhan bilang gini, praktek. Saya nanya, Tuhan prakteknya gimana?
Tuhan mulai bilang ambil murid. Ambil murid. Saya bilang Tuhan caranya gimana ngambil murid? Gampang. Itu saya umur 9 tahun loh saudara. Tuhan bilang kamu cari yang lebih bodoh, cari yang lebih kecil, cari yang lebih miskin. Dah itu aja. Saudara, dan ini rumah saya, di belakang rumah saya itu gang. Maka saya pergi ke gang belakang dan saya cari anak-anak kecil. Saya nanya ke mereka, dek udah sekolah belum? Belum, gak punya uang. Mau gak sekolah sama kakak? Mau gak belajar baca nulis sama kakak? Dia bilang mau. Saya bilang sama orang tuanya, Bu, boleh enggak anaknya belajar sama saya, rumah saya yang di depan itu loh Bu. Jadi ibu gak usah takut hilang. Kapan aja ibu boleh ngecek, itu rumah saya di depan. Saudara, dan saya mulai dari situ. Saya belajar memimpin, saya belajar doa, saya belajar perang. Saudara, dimulai dari saya mendidik, memimpin, membuka rumah singgah. Pertama saya, walaupun namanya dulu bukan rumah singgah. Namanya saya kasih nama Rabu Ceria. Karena hari Rabu saudara ya. Dan isinya main, isinya belajar menulis, membaca, matematika. Saudara belajar doa, belajar perang. Saudara, jadi saya sebutnya Rabu Ceria. Menurut saya lebih keren nama saya daripada rumah singgah ya. Saudara ya, kan lebih keren ya. Rabu Ceria, anak-anak semua bilang, yeay Rabu Ceria. Saudara ya. Saudara, di situ saya mulai memimpin doa dan perang. Saudara, dari pertama 5 anak sampai akhirnya 100 anak. Sampai akhirnya enggak bisa cuma hari Rabu. Saudara, saya mulai buat Selasa ceria, Kamis ceria, Sabtu ceria. Saudara bayangin, saya belum sampai 12 tahun. Saya punya 300 anak yang saya gembalakan, yang saya pimpin. Saudara, dan hari-hari itu saya tuh benar-benar saudara enggak ada uang. Namanya juga anak kecil. Saya sampai bilang begini, Tuhan caranya gimana kasih makan mereka. Dan hari itulah Tuhan bilang, kamu ngelesin. Cari anak-anaknya orang kaya yang bermasalah. Saudara, anak orang kaya itu banyak yang bermasalah, percayalah. Kenapa? Karena terlalu manja. Jadi gak mau sekolah, gak mau belajar. Saudara yang gak mau taat. Kerjanya saudara nonton TV. Nah, Tuhan bilang cari anak-anak yang bermasalah. Dan kamu bilang sama gurunya, bilang sama mamanya, gak usah dibayar kalau anaknya tidak ada perubahan. Tapi kalau anaknya berubah, ya maka bayar. Saudara, dan saya mulai ngambil 1-2 murid. Saya tumpangin tangan. Saya tangkeng rohnya dalam nama Yesus. Roh nakal, roh bandel. Saya selalu perkatakan anak pintar, anak hebat. Saya cari ide supaya kalau belajar mereka suka. Saudara, singkat cerita, semua anak yang saya pegang, dari nilai nggak jelas, nilainya semuanya jadi bagus, beberapa jadi bintang kelas. Saudara, karena Tuhan. Dan hari itu, saudara, anaknya orang kayanya mulai ngasih saya, bayangin ya, hari itu UMR saudara. Ya kalau sekarang tuh UMR, kalau dulu istilahnya gaji rata-rata lah. Baru 250.000. Saya sudah terima 1 juta buat 1 anak. Karena orang tuanya bilang begini, pokoknya asal anak saya pintar. Pokoknya asal anak saya berubah. Pokoknya asal anak saya hebat. Dari uang itulah saya membiayai 300 murid
rumah singgah saya yang pertama. Tapi itu terus berkembang. Sampai hari ini saya melihat kemuliaan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Saudara, kalau saudara masuk destiny, saudara enggak tambah miskin. Kalau saudara masuk destiny, saudara tidak pernah tambah susah. Saudara enggak pernah tambah bodoh. Saudara akan jadi pandai, diberkati, berkelimpahan, dan dalam segala hal saudara akan terus naik mencapai the best version. Tapi saya berdoa setiap orang mulai praktek, tidak cuma jadi pendengar. Saudara mungkin berkata, Bu, saya udah terlanjur tua. Nggak ada kata tua. Kalau saudara mau. Saudara, hari itu ada Musa yang umur 80. Baru mulai masuk destiny. The best version. Ada Caleb. Umur 80. Baru masuk the best version. Zaman sekarang ada namanya Kentucky, Colonel Sanders. Dia mulai masuk the best version. Saudara jadi penjual. Saudara Kentucky ayam goreng umur 70. Jadi tidak ada yang kata terlambat. Saya tutup dengan satu kesaksian orang masuk the best version. Saudara, ketika dia umur 60. Saudara, saya ketemu seorang bapak. Dia pendoa di Manado, keren banget. Saudara, dia bikin rumah jompo, tapi namanya adalah Pasukan Saudara Terakhir. Saudara, dan isinya semua orang jompo. Saudara, hari ini umurnya sudah 95 tapi masih sehat. Hari itu saudara, dia divonis dokter kena jantung, diabetes, asam urat, hampir gagal ginjal, pokoknya udah semuanya lah komplit. Dan kena komplikasi. Dia nangis, dia bilang, Tuhan, aku ini mesti bagaimana? Terus Tuhan bilang begini, berhenti obat. Kamu harus masuk destiny. Dengan setiap 15 menit sekali, kamu doa dan nyanyi satu lagu. Saudara, kecuali kamu tidur atau lagi ada tamu, kamu 15 menit sekali. Kamu doa singkat dan nyanyi satu lagu. Kamu tepuk tangan, Tuhan bilang. Saudara, dan hari itu dia melakukan itu. Dia stop semua obat. Padahal dokter bilang dia harusnya mati di kateter dan pokoknya segala macam lah. Saudara, dia cuma setiap 15 menit pasang alarm titit, dia langsung nyanyi. Haleluya, 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 puji Tuhan. Dan dia nyanyinya harus berdiri dan tepuk tangan. Dia tidak boleh nyanyi sembari duduk. Jadi setiap 15 dia berdiri, dia nyanyi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Terus dia doa sebentar. Tuhan Yesus, sesuai lagu, saya sudah menang dan sudah sembuh. Amin. Dah selesai. Saudara, dalam setahun dia sembuh total. Saudara, tidak ada komplikasi, tidak ada darah tinggi, tidak ada kolesterol, tidak ada apapun. Saudara, Tuhan menyembuhkan dia dengan ajaib. Saudara, dan setelah itu dia tanya Tuhan, Tuhan bilang bikin rumah jompo. Maka dia mulai, saudara, ini orang keren sih saudara. Dia tidak punya uang. Dia bilang begini, oke, saya temui Pemda. Saudara, dia temui Pemda. Saudara, di Manado, dan dia bilang begini, Bapak, Tuhan bilang saya harus bikin rumah jompo. Jadi tolong serahkan ke saya rumah yang kosong. Dan saya akan tinggal di situ dan membangun pasukan. Sampai Pemdanya bengong. Hah?
Tuhan bilang ada katanya rumah kosong. Saudara, saya berharap ada orang-orang ajaib seperti itu. Saudara, dan Pemda gini, Bapak pulang dulu, 2 hari lagi datang. Saya akan coba ngomong. Saudara, dia ngomong sama bupatinya, ngomong sama orang-orang, ada orang gila. Ngomongnya gak serius saudara ya. Ngomongnya gini, ada orang gila minta rumah. Katanya mau bikin rumah jompo. Saudara, gak tahulah bagaimana ceritanya, bagian sosial bilang gini, loh itu wajib. Kita ini lagi dapat saudara kebijakan dari pemerintah pusat untuk ngurusin orang tua. Karena banyak orang tua mati dan mal, saudara kurang gizi dan sebagainya. Saudara, dia bilang ini sudah keluar perintahnya. Sudah panggil aja. Kita punya kok banyak rumah kosong. Dan suruh dia yang pegang. Kebetulan gak usah dikasih duit, gak usah digaji. Dia mau. Saudara, singkat cerita, dia dapat 1 rumah 3 lantai. Saudara, dan dia mulai berjalan bersama Tuhan. Dia bilang dia gak punya uang, dia tinggal di situ. Saudara, istrinya sudah meninggal. Dan hari ini, saudara, saya berkali-kali khotbah di tempat dia. Saudara, setiap hari ada doa. Saudara, 7 jam, 8 jam. Ada doa keliling, ada senam pagi. Saudara ya, senam pagi itu pakai lagu, semuanya nyanyi. Dan saudara, itu ajaib sekali. Saya masih ingat hari itu, saya ke sana, saya sudah khotbah 3 jam. Saya sudah lemes, mereka semua tidak ada yang lemes. Dan kemudian dia bilang, selesai khotbah, dia bilang ini, Bu, kita naik, kita doa di atas. Di lantai 3 ibu bisa lihat kota Manado dan ibu bisa memberkati. Saudara, saya naik biar bagaimana butuh pelan-pelan. Hari itu usianya dia 88. Dia naik gak pakai jeda saudara. Duduk sampai atas saudara. Sampai saya diem, malu banget saya. Saudara, hari itu saya masih umurnya 50. Saudara, dia sudah, saudara 88. Saudara, dan saya bilang gini, Pak, Bapak gimana bisa lari sampai ke atas, jadi jalan dengan cepat. Dia bilang ya gimana, enggak setiap hari Bu. Saya tanya, setiap hari Bapak naik? Oh ya, Tuhan suruh saya setiap hari 3 kali memberkati kota Manado dari atas. Jadi setiap hari dia naik dari atas, tiap pagi. Dia jam 6 sore dia berkati. Saudara ya, jadi dia naiknya tuh pagi jam 5 pagi, jam 12 siang, dan jam 5 sore. Saudara, dia bilang, saya tidak pernah semakin sakit, saya semakin sehat. Dan dia sangat diberkati. Dia bilang sejak saya masuk Destiny, saya berharap Bapak Ibu semua siap masuk Destiny. Amin. Tidak ada kata terlambat. Mulai pasukan Tuhan di GWR masuk Destiny. Siapa siap untuk masuk Destiny? Boleh lambaikan tangan. Bapak Ibu, sadarkah kita kenapa kita begitu perlunya kita masuk ke dalam Destiny? Karena sesungguhnya manusia itu kondisinya sudah rusak. Manusia itu karena dosa sudah korup. Tapi Tuhan pengennya yang pertama, Tuhan tidak mau cuman menyelamatkan kita. Pada waktu kita percaya Yesus, kita ini diselamatkan. Amin. Tapi pada waktu kita masuk ke dalam Destiny, kita mulai dibawa masuk ke dalam kemuliaan. Amin. Kalau yang namanya kemuliaan, itu banyak kehidupan kita penuh dengan keajaiban. Penuh dengan mujizat. Penuh dengan kekudusan. Ada enggak kita hidup dalam kemuliaan, terus kita serba kekurangan? Tidak ada. Jadi yang Tuhan mau, pertama itu menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Tapi dosa-dosa itu sudah sangat merusak. Firman Tuhan berkata apa? Aku dikandung di dalam dosa. Dan itulah yang merusak manusia.
Dan Tuhan mau memulihkan itu dengan berkata, "Nak, aku berikan jalan-jalan destiny supaya hidupmu penuh dengan kemuliaan." Amin. Jadi gak cuma diselamatkan, tapi Tuhan mau bawa kita dalam kemuliaan, ya. Dikatakan seperti ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita tidak mampu menjalani kehidupan kemuliaan yang dikehendaki Allah bagi kita. Kita tidak bisa kok. Hidup kita tidak bisa hidup mulia. Tapi itu tujuan Tuhan. Dikatakan seperti ini, ya. Destiny itu dikatakan seperti ini. Mazmur 139 ayat 16 dikatakan seperti ini. Matamu melihat aku selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satu pun daripadanya. Ya, lanjut. Ya, Efesus dikatakan seperti ini. Bahwa sebelum kita lahir, Dia sudah menetapkan destiny kita. Yaitu untuk menggenapi rencananya. Supaya apa? Untuk mewujudkan setiap rancangannya. Kita dikandung di dalam dosa. Tapi Tuhan mau kita hidup dalam kemuliaan. Oleh itulah Dia tulis destiny kita. Dan bahkan Alkitab berkata, destiny kita ini sudah Tuhan tulis, sudah Tuhan rancangkan, bahkan sebelum kita ini dikandung oleh orang tua kita. Sebelum kita ini jadi janin, sebelum kita ini jadi anak, Tuhan itu sudah rencanakan. Dan itu harus digenapi. Karena rencana itu, tadi yang seperti Bu In katakan, di situ ada kelimpahan, di situ ada kekayaan, di situ ada the best version. Pada waktu kita masuk ke dalam jalan-jalan destiny. Nah, ayo. Kita mau belajar yang pertama, ada seorang Musa. Bayangin ya, buat Musa masuk ke dalam destiny-nya, Musa ini seorang buronan. Musa ini seorang penjahat. Musa ini membunuh. Tetapi destiny-nya adalah dia harus jadi pemimpin bangsa Israel. Jadi seringkali destiny itu tidak peduli kondisi kita hari ini. Tetapi destiny itu membuat Musa harus masuk ke dalamnya. Bagaimana cara Musa masuk ke dalam destiny-nya? Dia harus mimpin bangsa Israel. Tapi hari itu dia tinggal di istana Mesir. Di istana Fir'aun. Maka untuk menggenapi destiny-nya yang pertama yang harus dilakukan Musa adalah dia tanggalkan semua kenyamanan. Jadi ada harga yang harus dibayar memang. Di sini ada Abraham. Abraham ini mandul. Tidak bisa punya anak. Istrinya juga mandul. Tapi destiny-nya dia akan jadi bapak bagi seluruh orang percaya. Gimana jadi bapak kalau mandul? Dan hari itu yang dilakukan oleh Abraham adalah taat. Tuhan bilang, pergi tinggalkan sanak saudaramu. Abraham taat. Abraham berkata, percaya kamu punya anak. Dia ngucap syukur dan dia percaya. Pada waktu dia sudah punya anak Ishak, Tuhan berkata letakkan di mezbah, dia letakkan. Maka dari seorang pria yang mandul, dengan jalan-jalan destiny-nya dia taat, dia membuat dia sungguh jadi seorang bapak bagi orang percaya. Kita mau lihat lagi, sekali lagi ada Daud. Ya, hari ini ada Daud. Dia ini adalah pekerjaannya
penggembala domba. Dia bukan ahli perang. Daud ini pekerjaannya gembala domba dan Daud ini adalah anak daripada anak haram, anak bukan dan jadi dari istri yang lain. Makanya Daud pekerjaannya hanya menggembalakan domba. Tapi destiny Tuhan, dia harus jadi seorang pembunuh raksasa. Destiny Tuhan adalah Daud. Rencana Tuhan adalah Daud untuk menjadi pahlawan atas bangsa Israel. Dan apa yang dilakukan oleh Daud hari itu tidak ada satupun. Hari ini kalau ditanya siapa yang mau nabur? Siapa yang mau ikut nginjil? Siapa yang mau ambil kesempatan untuk melayani Tuhan? Hari itu semua orang, semua pasukan Israel melihat ada musuh yang tinggi dan besar yaitu namanya Goliat. Itu yang menjadi musuh bangsa Israel. Dan semua tentara hari itu tidak ada yang berani menghadapi Goliat. Tapi Daud menyambar kesempatan itu. Dan dia berkata, hari ini kalau Tuhan menolong aku saat aku menggembalakan kambing dan domba, hari ini aku percaya tidak ada satupun yang bisa menghina barisan daripada tentara Israel. Di saat semua orang tidak ada yang ambil kesempatan, Daud maju untuk ambil kesempatan. Bapak Ibu, hari ini saya mau berkata, ada sebuah jalan destiny yang harus digenapi dalam hidup kita semuanya. Halo, setiap dari kita, Ibu Nita Joel punya jalan destiny-nya. Ibu Iin punya jalan destiny-nya. Pak Joshua punya jalan destiny-nya. Saya mau tanya, siapa di sini yang punya jalan destiny masing-masing? Angkat tangannya. Masing-masing kita punya jalan destiny-nya. Ada begitu banyak cara untuk masuk ke dalam jalan destiny. Tapi hari ini, seberapa engkau menginginkan masuk ke dalam jalan destiny, itu menentukan kita ada di dalam jalan destiny atau tidak. Mungkin kita berkata tadi, Ibu In ajarin Bu untuk dengar suara Tuhan. Mungkin Ibu In ajarin Bu harus roh, tubuh dan jiwa. Hari itu pertama kali Ibu Nita Joel saya mau berkata, saya ini di atas saya adalah penyembah berhala. Nenek moyang saya pergi ke dukun. Nenek moyang saya seorang penjudi. Atas saya, keturunan saya seorang penjina. Saya benar-benar tidak kenal Tuhan. Dan hari itu saya tidak bisa sekolah. Saya tidak punya uang. Saya tidak punya rumah. Saat pertama kali saya ketemu Tuhan dan saya berikan diri saya untuk percaya sama Tuhan Yesus. Saya cuma bilang begini, Tuhan, kalau aku ikut Engkau, aku mau Tuhan Engkau pakai. Cuman doa saya berkata, Tuhan, pakai aku Tuhan. Apakah Engkau masih mau Tuhan? Pakai ini loh, di atasku ini penyembah dukun. Di atasku ini loh pezina. Di atasku ini loh keluarga miskin. Dan tidak ada yang baik yang aku bisa berikan. Tapi pakai aku Tuhan. Dan salah satu masuk ke dalam jalan destiny. Cuman engkau berkata, Tuhan pakai aku. Karena cintamu sudah terlalu baik. Karena engkau sudah terlalu memberikan yang terbaik. Kenapa? Saya cuman tahu. Siapa sih yang mau pakai orang yang pemarah. Pakai orang yang penakut. Saya itu penakut Bapak Ibu. Saya tidak pernah berani ngomong dengan orang. Ada begitu banyak yang jelek dalam hidup saya.
Tapi pada waktu saya berkata saya dipakai Tuhan saja, buat saya adalah sebuah kebahagiaan. Why? Karena itu memindahkan saya dari yang miskin, dari yang karakternya pemarah, dari yang keluarga saya menyembah dukun, yang dari hari itu saya ini orang yang keturunan saya ini pezina. Pada waktu Tuhan pakai saya, maka hidup saya akan pindah kok. Maka hidup saya akan pindah. Amin. Siapa mau dipakai Tuhan? Siapa mau masuk dalam jalan destiny? Masuk dalam jalan destiny itu cuma segampang ini. Tuhan pakai aku, apapun juga. Kalau aku bisa masak, pakai masakanku Tuhan. Kalau aku bisa ngajar, pakai kemampuanku ngajar Tuhan. Kalau aku masih punya uang, pakai uangku Tuhan. Kalau aku bisa nyanyi, pakai suaraku Tuhan. Dan engkau akan mulai masuk ke dalam jalan-jalan destinimu. Hari itu kita tahu ada Daud yang tidak pernah masuk hitungan. Tapi hari itu pada waktu dia lihat Goliat, dia berkata, kalau yang lain tidak mau, maka aku sabar kesempatan ini. Dan Daud mengajukan diri. Dia berkata, kalau ada yang berani berhadapan dengan tentara Israel, aku akan berhadapan. Karena aku tahu ada Tuhan Jehovah Sebaot yang hari ini tidak satupun yang mau untuk direndahkan. Tidak ada satupun yang boleh menghina barisan tentara Allah. Kakak-kakaknya yang jago perang itu saja tidak mau ambil kesempatan. Tapi Daud ambil kesempatan. Hari itu sekali lagi pada waktu saya berkata, Tuhan pakai hidupku Tuhan. Hari itu saya tidak ngerti tentang artinya destiny kok. Hari itu saya tidak ngerti tentang artinya panggilan kok. Tapi hari itu saya berkata, pakai aku Tuhan, pakai aku. Dan Tuhan itu berkata, mau ndak? Kamu turun ke jalan-jalan, kamu kasih bagiin anak-anak pinggir jalan dengan snack. Kamu mau ndak duduk di trotoar, cerita sama anak-anak jalanan. Hari itu saya ndak ngerti panggilan saya untuk menggembalakan rumah singgah, saya ndak tahu. Tapi hari itu Tuhan cuma berkata, mau ndak setiap kali-kali kamu gajian, kamu ambil 20% untuk kamu beli snack dan kamu bagiin ke anak-anak jalanan. Saya berkata, Tuhan, ini uang Engkau boleh pakai seberapapun. Engkau boleh minta seberapapun. Dan hari itu sejujurnya saya tidak pernah punya tabungan. Kenapa? Karena setiap kali gajian saya beli snack, saya bagi ke anak-anak jalanan. Cuman seperti itu. Hari itu saya ini ngelesin. Ada seorang ya minta untuk anaknya ngelesin saya. Nita, mau enggak kamu ngelesin anak saya, ngajarin matematika, ngajarin PR-nya. Dan saya bilang saya mau. Buku pelajarannya saya bawa. Dan Tuhan bilang sekali lagi, kamu duduk di trotoar, kamu ngajar anak-anak pengamen. Dan Tuhan cuma bilang, kamu mau enggak? Saya berkata, Tuhan, saya masih punya hari Sabtu Tuhan. Dan setiap Sabtu saya duduk di trotoar, saya ngajar, saya cerita tentang kebenaran. Hari itu saya tidak ngerti tentang destiny. Tapi di saat Tuhan bertanya, kamu mau enggak? Saya cuma berkata, saya mau Tuhan, pakai saya. Dan hari itu semua yang di tangan saya, dia mulai ubahkan dari semua yang buruk itu menjadi kebaikan. Dari semua kutuk itu jadi berkat. Dia mulai ubahkan hidup saya. Hari itu saya berkata, saya tidak punya uang banyak Tuhan. Bagaimana mungkin saya bisa terus kasih makan untuk anak-anak jalanan. Saya dari keluarga miskin. Tapi Tuhan cuma berkata, aku akan pakai engkau.
Dan hari ini untuk setiap bulannya saya harus membiayai rumah singgah ratusan juta itu untuk rumah singgah. Bayangin dari anak orang miskin Bapak Ibu. Pada waktu engkau masuk ke dalam destiny, maka yang lama itu akan diubahkan. Maka yang kotor itu akan dibersihkan. Yang miskin akan jadi kaya di saat engkau masuk di dalam jalan destiny. Tidak ada satupun di Alkitab yang berkata dia bisa. Tapi pada waktu engkau masuk dalam jalan destiny, itu setiap penggenapan janji Tuhan itu jadi dalam hidupmu. Amin. Ada satu lagi yang saya mau cerita, ya. Ada seorang Nehemia. Hari itu Nehemia ini juru minum. Dia kerjaannya itu bikin es teh. Dia kerjanya bikin kopi, bikin es teler buat raja ceritanya. Dia juru minum. Apa hubungannya? Dia enggak pernah nata negara. Tapi hari itu dia lihat kondisi Yerusalem. Dan dia berkata hari itu dia memutuskan untuk membangun tembok Yerusalem. Oleh sebab itu dikatakan satu tangan kirinya bekerja, satu tangan kanannya membangun tembok. Dia bekerja keras. Mungkin hari ini berkata, Bu, apakah semua destiny itu bicara tentang pelayanan? Tidak. Hari ini mungkin engkau kerja sekuler. Mungkin engkau sebagai guru. Mungkin engkau kerja di kantor. Tapi destiny itu sudah ditulis sebelum engkau dikandung di dalam kandungan ibumu. Dan destiny itu harus tergenapi. Karena itu adalah the best version daripada dirimu. Jadi mungkin engkau hari ini berkata, apakah semuanya tentang pelayanan? Enggak. Hari itu Nehemia kerjaannya sekuler, barista. Dia mengaduk minuman raja. Dan hari itu apa yang dikerjakan? Dia bekerja keras untuk membangun daripada tembok Yerusalem. Hari ini mungkin engkau yang bekerja sekuler. Mulai tanya, Tuhan, apa sih di tanganku ini yang bisa menyenangkan hatimu? Tuhan, apakah di tanganku ini yang bisa menyenangkan hatimu? Apakah itu waktu untuk berdoa? Apakah itu jam-jam doamu? Apakah itu uangmu? Ataukah engkau harus menggembalakan orang-orang di kantormu? Saya punya satu pasukan yang hari ini sudah pulang ke surga. Kalau Bapak Ibu kenal, dia adalah Dr. Nino. Dia adalah seorang pemimpin daripada rumah sakit. Dan hari itu setiap kali dia mulai melangkah masuk ke rumah sakit, dia tiup shofar. Dia berkata, Tuhan, biar rumah sakit ini bukan cuma tangan dokter yang menyembuhkan, tapi malaikat yang akan menyembuhkan. Sampai di depan mejanya dia berlutut dan dia tiup shofar lagi. Seringkali kita pikir bahwa masuk destiny itu cuma urusan pelayanan. Tapi masuk destiny itu engkau berkata, Tuhan, apa sih di tanganku ini yang bisa menyukakan engkau? Dan pada waktu engkau mulai membawa setiap yang ada di tanganmu untuk menyukakan dia, maka dia akan atur, dia akan arahkan kita pelan-pelan ada di jalur-jalur destiny sampai semuanya genap. Amin. Bu, kalau sudah destiny itu ditulis dari sejak dalam kandungan, apakah destiny itu pasti tergenapi? Saya berkata tidak semuanya. Pada waktu engkau tidak punya respon yang benar, pada waktu hatimu tidak sungguh-sungguh menginginkan, maka destiny itu tidak bisa tergenapi. Contohnya siapa? Barak. Hari itu Barak dikatakan, Barak, engkau harus berperang dengan Sisera. Barak berkata, males, biarin Deborah aja. Dan dia serahkan, dia kasih kesempatan yang diberikan itu kepada Deborah.
Seberapa banyak nanti di tempat ini mungkin Bu Kesia berkata, Ibu, ayo kita mau menginjil di kampung nelayan. Bu, panas Bu, gak bisa, amis, bau ikan. Saya gak tahan ikan, gatel Bu kalau lihat ikan. Lihat aja gatel, apalagi makan ya. Dan kau gak pernah mau, maka itu gak akan pernah terjadi. Sampai akhir Barak dikatakan adanya nyanyian Deborah, tetapi tidak pernah ada nyanyian Barak. Hari itu ada Yeter, yang hari itu Gideon berkata, Yeter, engkau adalah keturunan dari para pahlawan, maka engkau harus membunuh Sebah dan Salmuna. Dan Yeter berkata apa? Aku takut. Aku takut. Dan dia tidak pernah angkat pedangnya. Maka sampai seumur hidupnya, destininya tidak pernah tergenapi. Hari ini mungkin kita berkata, engkau tahu engkau punya kerinduan. Seperti hari itu saya dipanggil Tuhan untuk berkata, ayo mulai bagikan snack, dan kau berkata aku tidak punya uang. Mungkin engkau takut untuk engkau tidak punya uang. Mungkin engkau takut dan semuanya sehingga engkau tidak berani masuk di dalamnya. Maka destiny itu tidak akan pernah tergenapi. Hari ini, malam hari ini, saya cuma mau berkata, hari ini ada cinta Tuhan yang begitu besar malam hari ini. Oleh sebab itu dia mau berikan jalan-jalan destiny dalam hidup kita. Oleh sebab itu hari ini saya mau berkata, apapun juga engkau yang berkata, Tuhan pakai aku. Tuhan, hari ini aku tidak bisa banyak, tapi apa yang di tanganku, pakai ini untuk kekekalan, pakai ini untuk menyenangkanmu. Dan hari ini engkau sedang dipindahkan untuk masuk ke dalam jalan-jalan destiny. Amin. Hari ini saya tadi lihat angket, ya, Bapak Ibu dari semua yang sudah data dikumpulkan, ada sebagian butuh karena sakit penyakit. Ada yang butuh pekerjaan. Tapi hari ini saya cuma mau berdoa buat orang-orang yang mau masuk ke dalam jalan destiny. Dan engkau berkata seperti ini, Tuhan pakai aku. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan di tanganku aku mau menyenangkanmu. Misalnya apa? Kalau engkau maju engkau bawa, Tuhan aku cuma bisa ngasuh anak. Bawa itu, pengasuh anak. Tapi pakai pengasuh menjadi seorang pengasuh anak untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan aku cuma bisa cuci gosok Tuhan. Tapi engkau berkata pekerjaanku biar ini menyukakan Tuhan. Aku cuma bisa ngepel Tuhan. Engkau berkata Tuhan, buat setiap kali aku ngepel, aku gak lagi ngepel cuma untuk mendapatkan upah. Tapi pakai aku untuk aku bisa ngepel di dalam rumahmu. Untuk engkau pakai, untuk itu menyukakan hatimu. Kalau itu ada di dalam hatimu, saya cuma minta engkau maju ke depan. Engkau maju ke depan dan saya mau doakan untuk ada jalan-jalan destiny yang terbuka. Pekerjaan, sakit penyakit itu akan disembuhkan oleh Tuhan sendiri. Itu akan disediakan oleh Tuhan sendiri. Tetapi malam hari ini buat engkau yang sungguh-sungguh mau masuk ke dalam jalan-jalan destiny. Mari pejamkan mata. Pejamkan mata, saya minta lagu Ku di Tanganmu. Bawa apa yang ada di tanganmu dan kau berkata Tuhan, yang ada di tanganku ini biar engkau pakai. Yang di tanganku ini biar menyukakan hatimu. Bapak Ibu yang mau masuk ke dalam jalan-jalan destiny, mari maju ke depan. Saya tidak peduli mau ada 1 orang, 2 orang. Tapi saya mau sungguh-sungguh berdoa. Biar masuk ke dalam jalan-jalan destiny. Mari katakan ku di tanganmu. Di tangan. Mari Roh Kudus.
ini yang ada di tangan kami Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Syakana raba syekene reba baba baba baba. Pakai yang ada di tangan kami untuk menyukakan hati-Mu Tuhan. Mari nyanyikan ku di tangan-Mu. Kiara basye. Mari berdoa yang di depan, berdoa. Berdoa kepada Tuhan, berdoa dengan Tuhan. Kiara basye. Mari Tuhan, Engkau yang memegang setiap tangan anak-anak-Mu. Tuhan, hamba berdoa, mulai hari ini yang ada di tangan mereka, mulai Engkau pakai hidup mereka, kerinduannya adalah menyukakan hati-Mu Tuhan. Mari Tuhan, mari Tuhan. Mari semua yang ada di tempat ini, mari berdoa sama-sama. Syakana rabara so. Mari bawa hidupmu di hadapannya. Syakana rabara so. Mari mengalir rohmu Tuhan. Mari terjadi, biar terjadi kelepasan. Dan di pikiranmu, saudara, jalan di jalan destiny adalah seperti Petrus. Saudara, selama Petrus jadi nelayan yang nangkep ikan, ada 4 kali kejadian Petrus mencoba cari ikan dan Petrus gak pernah dapat ikan. Saudara, kalau Petrus tetap menjadi seorang nelayan, dia gak akan pernah jadi nelayan yang sukses. Tapi Petrus berkata, Tuhan, aku mau jadi penjala manusia. Dan dalam 1 hari 3.000 orang bertobat. Sekarang saudara lihat saya di depan. Kalau hari ini saya memutuskan, saya ini mau jadi pembalap motor. Kalau saya ini mau jadi pembalap kebut-kebutan naik motor, menurut saya gak akan berhasil. Saya naik motor aja gak bisa Bapak Ibu. Rahasia sedikit, saya gak bisa naik motor. Tapi saya gak akan sukses. Tapi waktu saya putusin, papa saya hamba Tuhan, mama saya pendeta, mama saya hamba Tuhan, kakek saya hamba Tuhan. Dan saya tahu panggilan saya jadi hamba Tuhan. Tempat ini diberikan, mari beri kemuliaan buat nama Tuhan. Saudara, hari ini saya mau tanya, saudara yang ada di tempat ini, yang kau gak tahu panggilan Tuhan dalam hidupmu apa? Boleh saya minta saudara angkat tangan di tempat saudara masing-masing. Semua yang duduk di kursi. Pak, saya udah tua sih Pak, tapi saya masih gak tahu saya itu Tuhan ciptain buat apa. Boleh saudara angkat tangan. Ingat, yang nyiptain Kentucky Fried Chicken baru tahu destiny-nya di umur 90 tahun. Dia baru mulai, tapi hari ini gak ada kata terlambat. Engkau yang berkata, Pak, boleh gak Pak saya didoain? Saya ini gak tahu
tujuan hidup saya apa. Boleh saya minta saudara angkat tangan dan saudara berdiri di tempat saudara masing-masing. Boleh saya panggil para hamba-hamba Tuhan. Ada Pak Kasan, ada Pak Sitanggang, ada semua kalau masih ada Pak Hotband dan semua teman-teman para hamba-hamba Tuhan. Bolehkah saya minta saudara masuk? Saudara masuk ke tengah-tengah dari semua jemaat yang angkat tangan. Coba mulai doakan. Dan kalau tiba-tiba Tuhan bilang, panggilanmu adalah memberi makan jiwa-jiwa. Belajar sampaikan pesan nubuatan.